dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Apa dalil yang menjadikan? Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja menguatkan pada saya, bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah. Hilal muskilah. Nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan. Segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok. Kenapa antum merokok? Bikin? Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah, menebarkan juga racun untuk orang lain. Dan penghisap itu kan lebih banyak ya negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan. Jangan membunuh jiwa sendiri dengan keadaan. Anda mengatakan rokok itu haram, apa sebabnya? Sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, kau makan apel? Dia bilang iya. Kau makan jeruk? Iya. Baik. Ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk? Dia bilang tidak ada. Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan. Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah. Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan? Lalu dia bilang, tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja, gitu kan? Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia. Tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah, gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, baik. Kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya, kata syekh, kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang? Kata gurunya ini, saya larang syekh. Kenapa kau larang? Dia bilang karena itu tidak baik. Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan Ustaz, hukum merokok bagi umat Islam. Masih banyak nih ustaz-ustaz yang merokok. Saat saya kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir, muftinya namanya Syekh Nasr Farid Wasil. Syekh Nasr Farid Wasil mengeluarkan fatwa rokok haram. Syekh Andi Jum'ah, mufti Mesir, rokok haram. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, rokok haram. Fatwa Muhammadiyah, rokok haram. Fatwa MUI, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, laki-laki yang sakit, anak-anak. Adapun yang sehat, kata dia tidak sampai haram, makruh. Ustaz sendiri saya tidak merokok. Pernah merokok dulu waktu masih muda. Di pesantren diajak kawan cabut, masa kita udah anak muda nggak merokok, nggak jantan loh. Tunjukkan merah. Begitu sudah merokok lewat kiai. Mana dia bisa lihat kita? Gak lama setelah itu mundur mobilnya. Kiai turun, ngamuk, merokok ya? Merokok. Kawan saya satu ini orangnya pengecut, merokok? Enggak. Ketika bilang enggak, itu asapnya keluar. Kami pulang ke asrama, di situ saya bernazar, ya Allah, ini nanti habis maghrib pasti akan dipanggil ini nama-nama yang merokok. Hukuman zaman itu kalau merokok, tapak tangan dipukul pakai batang sapu rotan dan kemudian digundul. Ya Allah, sholat hajat 2 rakaat, nanti kalau tolonglah lupa, buat kiai ini lupa. Kalau dia lupa, aku akan baca Yasin 3 kali dan aku berhenti merokok.
Ketika habis sholat maghrib, nama-nama yang melanggar disiplin hari ini betul makbul doa. Perang dan sebagainya begitu. Dan kenapa? Karena kalau lagi ngerokok itu bisa menjaga perang, perbatasan-perbatasan itu. Kalau dengan rokok dia melek, nggak ngantuk. Sehingga dianggap ini sebagai sesuatu yang untuk membantu dalam kebaikan, maka hukumnya baik. Makanya sunnah dulu. Abad ke-8 banyak orang batuk-batuk. Dan banyak, akhirnya para ulama mulai berubah menjadi hukum makruh. Itu abad ke-8. Mulai menyebar namanya rokok dan tersebar di sana sini abad ke-8, makanya banyak orang ketahuan setelah ngerokok banyak yang batuk-batuk. Akhirnya makruh. Jadi bertahap. Jadi ini fatwa tahun berapa yang kita nukil kan begitu. Sehingga ulama yang membaca fatwa lama mengatakan rokok adalah makruh. Akan tapi lihat, orang akhir mutaakhirin menilai dari rokok ini adalah dengan ahlinya. Bukan urusan rokok saja, mohon maaf. Kalau urusan rokok ini memang ada usaha kecanduannya. Bukan urusan rokok apa saja, segala bentuk yang dikonsumsi oleh seseorang, jika sudah diponis oleh ahlinya, dalam hal ini adalah dokter. Kalau dokter mengatakan itu membahayakan, langsung fatwa ulama harus ikut dokter. Saya pernah membuat contoh. Kalau ada di sebuah hutan, perhutani berkata, para pengunjung dilarang masuk hutan untuk sementara. Karena apa? Tiba-tiba terbukti di hutan ini ada berapa ratus harimau yang baru beranak nih. Kalau lihat manusia langsung nerekam. Ini yang ngomong siapa? Perhutani. Kalau yang ngomong Buya Yahya jangan didengar karena saya tidak pernah masuk hutan. Tapi kalau ngomong perhutani haram kita melanggar. Maka fatwa ulama mengatakan haram masuk hutan. Karena sudah dibukti dikasih tahu sama penjaga hutan bahwasanya di sini banyak harimau yang buas dan membahayakan. Kalau Anda masuk lalu dibunuh, Anda bunuh diri. Karena yang ngomong perhutan. Urusan rokok yang ngomong mohon maaf dokter dan bukan saya. Saya tidak ikut-ikut urusan rokok. Mohon maaf.